episode 49. Kalau begitu apa kau mau balik ke dalam hidupku, menjadi istriku yang tidak akan pernah meninggalkan aku, dan menjaga anak-anak kita bersama? Ucap Azul memegang kedua pipi Diva. Iya, aku mau, jawab Diva sambil menyeka air matanya. Refleks Azul begitu bahagia dan memeluk Diva. Bukan hanya memeluk, bahkan ia menciumi setiap inci wajah Diva, sehingga Diva menjadi tidak bisa bernapas. Suara tepuk tangan yang tiba-tiba saja terdengar dari luar kamar Azul. Sontak saja Azul dan Diva menoleh ke arah suara tepuk tangan tersebut. Dan ternyata itu adalah Tuan Beller, David, Sheila, Marissa, Alpha, Abel, dan juga Reza. Kalian? Ucap Diva kaget. Yeay, akhirnya Mami Daddy baikan, yeay! Jerit Abel dan Alpha sambil berlari meluk Diva dan Azul. Sungguh, suasana mansion sekarang begitu bahagia sekali. Papa benar-benar bahagia melihat kalian berbaikan, ucap Tuan Beller tersenyum. Bibi juga sangat senang, ucap Marissa tersenyum. Cici, baikan nih, ucap Sheila mengejek. Kau ini, ucap David mencubit Sheila. Ih, sakit bodoh, ucap Sheila kesal. Yeay, Mama, kalau Tante Diva dan Om Jill tidak bertengkar lagi, pasti Alpha dan Adel akan tinggal di mansion ini kan? Dan aku tidak akan sendiri lagi, ucap Reza girang. Tentu saja sayang, keluarga Bunda akan lengkap sekarang, ucap Sheila mengelus rambut Azul. Kini suasana menjadi begitu haru karena Diva dan Azul telah berbaikan. Azul pun merasa senang karena Diva masih bisa memaafkannya. Kini ia hanya memikirkan bagaimana caranya agar dirinya bisa terus membahagiakan sang istri dan dua malaikat kembarnya. 1 bulan berlalu, kini kehidupan rumah tangga Diva dan Azul semakin membaik. Bahkan mereka menjadi semakin romantis saja setiap harinya. Sayang, di mana dasiku? Tanya Azul sambil membuka lemarinya. Lihatlah di meja kerjamu, sayang. Aku sudah menyiapkan bekal makan siang Abel dan Alpha, ucap Diva sedikit berteriak. Sekarang Azul, Diva dan dua anak kembar mereka tinggal di mansion. Sedangkan Sheila, David dan Reza, mereka tinggal di rumah mereka sendiri. Sebenarnya Reza tidak mau berpisah dengan kedua sepupunya. Tetapi apa boleh buat, karena David telah membeli rumah mewah, dan itu tidak terlalu jauh dari mansion Buana juga. Mereka bisa bertemu kapan saja mereka mau. Sementara itu Tuan Beller dikirim Azul ke luar negeri untuk menjalani terapi khusus agar Tuan Beller bisa berjalan kembali. Dan Marissa yang menemani Tuan Beller di sana. Dan untuk Tania dan Dimas, mereka sedang sibuk mengurus persiapan pernikahan mereka. Ya, selama 1 bulan terakhir Dimas dan Tania terus berhubungan dekat dan sering bertemu satu sama lain. Dari situlah tumbuh benih-benih cinta keduanya, sehingga memutuskan untuk melaksanakan pernikahan. Sebentar, ucap Azul berjalan sambil membenarkan dasinya. Azul pun membuka pintu dan melihat seseorang yang sepertinya sedang membawa begitu banyak surat undangan di tangannya. Benarkah ini mansion keluarga Buana? Tanya orang tersebut. Benar, Anda siapa? Maaf Tuan Muda, saya ditugaskan oleh Nona Tania dan Tuan Dimas untuk mengantarkan surat undangan pernikahan, sekaligus menyampaikan permintaan maaf dari Nona Tania kepada keluarga Buana karena tidak bisa datang langsung karena mereka sedang sibuk untuk mengadakan foto prawedding mereka. Ucap orang itu penuh sopan. Begitu ya, terima kasih banyak, kami pasti akan menghadiri undangannya. Ucap Azul menerima undangan tersebut. Sama-sama Tuan Muda, kalau begitu saya permisi. Ucap orang itu kemudian berlalu pergi. Ada apa sayang? Tanya Diva menghampiri Azul dengan menggandeng kedua tangan anak-anaknya. Undangan pernikahan sayang, dari Tania dan Dimas. Ucap Azul memberikan undangan tersebut. Benarkah? Coba aku lihat. Ucap Diva mengambil undangan tersebut dari tangan Azul. Sementara Azul dan kedua anaknya hanya menatap Diva heran. Wah, aku senang sekali akhirnya mereka menikah. Ucap Diva tersenyum bahagia. Anak-anak, lihatlah, Mami kalian bahagia. Seperti dia saja yang ingin menikah. Ucap Azul kesal. Dedi, jangan bicara seperti itu, atau Dedi akan... Ucap Alpha terpotong saat Diva menimpuk pipi Azul. Nah, baru saja aku yang bilang seperti itu. Ucap Alpha sama menahan tawanya. Aduh, pipiku. Ringis Azul memegang pipinya. Ih, Mami galak sekali. Ucap Abel. Abel! Ucap Alpha dan Azul bersamaan. Apa? Cepat Abel kabur!
ucap Azel menarik Abel dan Alfa masuk ke dalam mobil. Sementara Diva begitu kesal melihat tingkah kedua anak dan suaminya itu. Azel pun melambaikan tangannya kemudian mengajukan mobilnya untuk mengantarkan Abel dan Alfa ke sekolah. Dan setelah itu, ia akan ke kantor. Diva hanya menjulurkan lidahnya, kemudian menutup pintu mansion. Untuk sekarang ini Diva sudah tidak bekerja lagi, bahkan kantornya kini dikelola oleh Azel saja. Karena Tania juga sudah lama resign dari sana karena sibuk dengan Dimas. 2 hari kemudian, hari ini adalah hari pernikahan antara Dimas dan juga Tania. Diva datang bersama Azel, Abel, dan Alfa. Begitu juga Sela, dia juga datang bersama David dan Reza. Hari ini kau sangat cantik Tania, dan aku sangat senang akhirnya kalian menikah, ucap Diva memegang tangan Tania. Terima kasih banyak, dan kau juga sangat cantik sahabatku, ucap Tania memeluk Diva. Kau ini bisa saja, ucap Diva melepaskan pelukan mereka. Oh ya, di mana Sela? Tanya Tania celingak-celinguk. Sepertinya dia belum datang, ucap Diva melirik semua tamu. Itu mereka, ucap Azel menunjuk ke arah Sela, David dan Reza yang baru tiba. Oh ini kenapa terlalu sekali, ucap Tania kepada Sela. Hai, maafkan aku mengurus mereka begitu lama, ucap Sela melirik David dan Reza. Oh begitu ya. Lupakan, dan selamat pengantin baru untuk kalian berdua. Aku sangat bahagia melihat kau akhirnya menikah, ucap Sela memeluk Tania. Terima kasih banyak, ucap Tania membahas pelukan Sela. Oh ya Dimas, selamat untukmu, ucap Azu bersalaman dengan Dimas. Terima kasih banyak, ucap Dimas sambil tersenyum. Selamat ya, ucap David kepada Dimas. Terima kasih semuanya. Baiklah, sekarang tunggu apa lagi? Silakan nikmati hidangannya, ucap Tania mempersilahkan sahabat-sahabatnya. Suasana begitu ramai dan sangat meriah sekali. Wajah Tania dan Dimas dipenuhi kebahagiaan. Bukan hanya mereka tentunya, yang lainnya juga merasakan kebahagiaan yang sama. Alfa, Abel, dan Reza sibuk menikmati berbagai kue dan berlari-larian dan terlihat begitu bahagia menikmati suasana pesta. 4 jam berlalu, kini pesta pernikahan Dimas dan Tania pun telah usai. Lelah sekali, ucap Diva merebahkan dirinya di kasur. Sayang, aku ingin bicara sesuatu, ucap Abel sambil membuka kancing kemejanya. Sesuatu apa? Tanya Diva menatap Azel penasaran. Bagaimana jika kita pergi bulan madu? Hah? Bulan madu? Ucap Diva hampir jantungan. Iya, bulan madu. Kita kan belum pernah pergi bulan madu sejak kita menikah. Kau ini yang benar saja. Apa kau tidak lihat anak kita sudah besar? Dan yang seharusnya bulan madu adalah Tania dan Dimas, bukan kita. Kau ini ada saja, ucap Diva tak bisa menahan gelak tawanya. Lalu apa salahnya? Anggap saja ini sebagai liburan kita bersama anak-anak. Nah, kalau itu aku setuju, ucap Diva mengelungkan tangannya ke leher Azel. Benarkah? Kalau begitu besok kita akan pergi liburan. Dan katakan kau mau kemana? Aku ingin ke Paris, ucap Diva berbisik di telinga Azel. Benarkah? Baik, kita akan ke Paris. Tetapi akan lebih seru jika kita mengajak Sela. Benar sekali. Kalau begitu besok kita akan ke sana sebelum pergi, ucap Diva memeluk Azel manja. Kau sangat banjir rupanya. Kalau begitu kau tidak akan bisa lepas malam ini, ucap Azel nakal. Malam berlalu begitu cepat. Pukul 7.30. Abel, Alfa, cepatlah sayang. Jadi sudah menunggu di mobil, ucap Diva menarik kopernya. Sudah selesai, Mami, ucap Abel dan Alfa keluar dari kamar mereka. Bagus sekali, ayo masuk mobil, ucap Diva tersenyum kepada 2 anaknya. Sip, Mami, ucap Abel dan Alfa berjalan menuju mobil Azel. Mereka pun masuk ke dalam mobil dengan perasaan bahagia. Apakah kalian sudah siap? Ucap Azel kepada anak-anaknya. Sudah, Dedi. Sekarang ayo kita ke Paris, jawab Alfa bersemangat. Oke sayang, ucap Azel mulai melajukan mobilnya. Sementara Diva hanya tersenyum bahagia duduk di samping Azel. Beberapa menit mobil mereka melajukan, kini mereka berhenti tepat di depan rumah mewah milik Sela dan David. Kenapa berhenti, Dedi? Ucap Abel bingung. Sayang, tunggu sebentar dulu ya. Mami sama Dedi mau pamit ke Bibi dan pamanmu dulu, ucap Azel keluar dari mobil. Baiklah, Dedi, ucap Abel tersenyum. Diva menekan bel rumah dan beberapa saat kemudian Sela pun keluar dan membuka pintu. Kakak ipar, kalian mau kemana? Sepertinya akan pergi jauh.
Sela, kami berencana untuk pergi liburan ke Paris bersama anak-anak. Apakah kau mau ikutan? Wah, asik sekali. Tetapi sepertinya aku tidak bisa, ucap Sela sedih. Mengapa? Tanya Azel bingung. Dan saat itu David keluar dengan menggendong Reza. Azel, sebenarnya kami ingin ikut, namun sekarang Sela sedang hamil. Jadi aku takut untuk membawanya berjalan-jalan jauh, jawab David karena Sela terlalu gugup. Sela, benarkah itu? Astaga, kau ini mengapa baru mengatakannya sekarang? Ucap Diva terlihat begitu bahagia. Maaf kakak ipar, tetapi aku juga baru tahu tadi pagi saat aku merasa pusing dan mual. Lalu aku mengeceknya menggunakan tes kehamilan, dan ternyata hasilnya positif. Ya sudah, kalau begitu kau tidak usah ikut. Istirahatlah di rumah dan jaga kandunganmu. Kami juga hanya seminggu di sana, ucap Diva memegang pundak Sela. Baiklah kakak ipar, kalian hati-hati dan jangan lupa bawakan aku oleh-oleh dari Paris saat kalian pulang. Tenang saja, kalau begitu kami permisi dulu, ucap Diva berjalan ke mobil. David, jaga Sela baik-baik, jangan sampai dia kecapean, ucap Azel kemudian menyusul Diva ke mobil. Baiklah, kau tenang saja, ucap David tersenyum bahagia. 1 jam berlalu, kini Diva, Azel dan 2 anak mereka telah tiba di bandara. Ayo sayang, ucap Azel memegang tangan Diva. Ayo, ucap Diva sambil tersenyum kepada Azel. Kakak, lihatlah Mami dan Daddy. Sepertinya mereka lupa bahwa mereka itu punya anak, ucap Abel kesal. Diamlah, dan kau pegang erat tanganku, ucap Alfa menggenggam tangan sang adik dan berjalan mendahului Mami dan Daddy-nya. Hai, lihat mereka, bakal lebih romantis dari kita, ucap Azel kesal. Sementara Diva hanya tersenyum lucu. Diva? Panggil seseorang dari belakang. Diva yang mendengar namanya dipanggil pun membalikan badannya. Brian, ucap Diva. Brian dan mamanya pun menghampiri Diva dan Azel, dan sepertinya mereka juga ingin pergi, tapi mereka membawa lebih banyak barang. Azel memegang erat tangan Diva. Azel, tenanglah, aku tidak akan mengambil istrimu. Aku dan mamaku hanya ingin meminta maaf kepada Diva, karena kami belum sempat meminta maaf. Dan sekaligus ini mungkin pertemuan kita yang terakhir, karena aku dan mamaku akan pindah ke kota K. Jelas Brian? Benarkah itu tante? Tanya Diva menaikkan satu alisnya. Benar Diva, tante dan Brian akan mengelola perusahaan cabang yang dibangun Brian di kota K, jawab Gita, mama Brian. Oh begitu, baguslah, sambung Azel. Diva mencubit lengan Azel karena kesal. Au, sakit, ujar Azel. Tante maaf, suamiku memang nakal, ucap Diva tersenyum. Tidak masalah Diva, kalau begitu kami permisi dulu, takut ketinggalan pesawat ke kota K, ucap Gita memegang tangan Brian. Oke tante, hati-hati, ucap Diva melambaikan tangannya. Pasti, jawab Brian singkat dan kemudian hilang di kerumunan itu. Sementara Abel dan Alfa hanya diam sambil menunggu Mami dan Dedinya yang begitu lama mengobrol. Beberapa saat kemudian, pesawat yang menuju kota Paris pun memberi aba-aba untuk semua penumpang agar segera masuk ke dalam pesawat. Diva menggendong Abel agar tidak lama, sementara Azel menggendong Alfa. Mereka pun masuk ke dalam pesawat, dan setelah semua penumpang pesawat masuk, semuanya akhirnya pesawat tersebut lepas landas. 16 jam 15 menit berlalu begitu cepat. Kini pesawat yang ditumpangi oleh Azel, Diva dan 2 anaknya pun berhasil mendarat dengan selamat di bandara kota Paris. Mereka pun memutuskan untuk menyewa sebuah villa besar di kota tersebut. Villa itu begitu indah karena ada beberapa tidak jauh dari pantai. Malam pukul 8.20 kini Azel dan Diva telah selesai mandi dan bersiap-siap untuk jalan-jalan ke pantai. Abel, Alfa, cepat sayang, ucap Diva sama membawa beberapa perlengkapan untuk mereka di pantai. Mommy, Daddy, kenapa kita harus ke pantai malam-malam? Apa kalian tidak capek? Tanya Abel khawatir. Sayang, karena cuaca di pantai lebih bagus malam kali. Kalau siang kan panas. Terus Mami sama Daddy gak capek dong? Kan kita kesini mau bersenang-senang, ucap Diva sambil mencubit pipi Abel. Benarkah? Kalau begitu Abel sama kakak mah siap banget buat main air, ucap Abel girang. Dasar bintang laut, ucap Alfa jahil. Telepon saja,
ucap Abel menjulurkan lidahnya. Astaga sayang, cepatlah, jangan terus bertengkar, ucap Azel. Baik Daddy, ucap Abel dan Alva, takut jika dedinya akan meninggalkan mereka. Sementara Diva hanya tersenyum sambil menggeleng kepala melihat tingkah lucu anak-anaknya. Mereka berempat pun masuk ke dalam mobil, kemudian berangkat menuju pantai. Tidak butuh waktu lama, mereka pun tiba di pantai. Benar sekali, di sana banyak orang yang datang dan pantai itu begitu indah, begitu juga dengan cuaca yang sangat mendukung dan suara ombak laut yang terdengar sangat kuat menghempas pinggir pantai. Mommy, Daddy, benar sekali, jika pantai ini sangat indah, Abel suka, ucap Abel berlarian menikmati suasana pantai. Jangan lari-lari sayang, nanti jatuh. Mommy, biar Alva temani Abel main, ucap Alva mengejar Abel. Oke sayang, hati-hati jangan terlalu jauh. Sementara Azel sedang asik membentang tikar yang mereka bawa. Sungguh malam ini rasanya begitu indah untuk keluarga kecil mereka. Sayang, kemarilah dan duduk di sini. Diva pun berjalan mendekati Azel dengan membawa begitu banyak makanan dari bagasi mobil. Astaga, banyak sekali. Kapan kau masukkannya? Saat kau tidak sadar, ucap Diva sambil tersenyum jahil. Ais, kemarikan makanannya, ucap Azel menarik tangan Diva. Oh, lebih Diva saat Azel menarik tangannya dan Diva pun terjatuh di atas badan Azel. Hei, kau ini menyebalkan, ucap Diva berusaha bangun. Tetaplah seperti ini, ucap Azel menahan Diva. Azel, kau sangat nakal, ucap Diva kesal. Akan tetapi Azel tidak peduli dengan ucapan Diva dan malah menarik tengkuk Diva dan mencium lembut bibir Diva. Diva pun ikut larut dalam suasana romantis itu. Sementara Alva dan Abel asik bermain air bersama. Tamat. Novel ini telah tamat. Terima kasih telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Bye-bye.